pandemi COVID-19 sedang hangat-hangatnya, di mana banyak masyarakat di belahan dunia mengalami lockdown, tak terkecuali Indonesia. Orang-orang akhirnya pada berdiam di rumah dan menghabiskan waktu mereka untuk menonton TV, mencari informasi di internet, dan menonton beragam program streaming dari berbagai aplikasi. Kondisi pandemi COVID-19 yang terang-terangan memukul banyak sektor ekonomi, tak pelak membuat banyak orang jadi terpukul, terutama mereka yang kehidupan dan karirnya terdampak langsung. Akhirnya, muncullah keinginan orang-orang untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di dunia yang menghebohkan ini. Berawal dari sini pula, teori-teori konspirasi laris dilahap masyarakat karena dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, sekaligus mampu memberikan ketenangan dan pencerahan bagi masyarakat yang penasaran. Benarkah pandemi beserta virus ini nyata? Ataukah ini hanya sekedar bisnis farmasi yang berujung pada penjualan obat, alat kesehatan, dan vaksinasi semata? Dari beragam informasi yang mengemuka, kemudian muncullah pemahaman tentang bagaimana dunia kini bekerja. Mengapa ada PBB? Mengapa hampir seluruh negara di dunia ini punya hutang? Kemana seluruh dunia ini berhutang? Siapakah konglomerat level dunia yang memiliki uang yang unlimited sehingga bisa ngutang-ngutangin negara? Konon katanya, sebagian besar perekonomian di dunia ini hanya dikuasai oleh segelintir kaum elitis saja. Konon katanya, pemerintahan Amerika Serikat hanyalah boneka yang dikendalikan oleh segelintir bankir borjuis di baliknya. Konon katanya, seluruh umat manusia kini sedang ditundukkan dalam sihir massal, dalam hipnotis massal, dalam propaganda ketakutan dan ketidakberdayaan yang masif, agar seluruh sumber daya hanya bisa dikuasai oleh para bankir borjuis tersebut. Lalu tak lama muncullah gerakan untuk melawan mereka dengan berbagai nama. Mulai dari melawan sistem, melawan elit global, sampai gerakan meminta pemerintah untuk membebaskan negara dari jeratan nekolim yang sudah beken istilahnya sejak dipopulerkan oleh Presiden Soekarno puluhan tahun yang silam. Ini adalah kependekan dari neokolonialisme dan liberalisme, sebuah penjajahan gaya baru yang tak terlihat tapi masif. Penjajahan gaya baru yang nampaknya seperti seorang pahlawan penolong negara-negara miskin dan berkembang, tapi ternyata tak lebih dari sebuah jebakan hutang dan investasi yang ujung-ujungnya duitnya masuk ke kantong mereka-mereka lagi, kaum elitis 1% yang mengontrol dunia, baik dari segi ekonomi, kebudayaan, politik, maupun spiritual. Sebagian orang menyerukan untuk melawan mereka. Saya juga kadang gak habis pikir bagaimana caranya mereka melawan, sedangkan kelompok elit 1% yang dianggap sebagai musuh saja memiliki hampir semua yang ada di muka bumi ini. Apakah mereka tidak mawas diri bahwa kemampuan dan sumber daya mereka masih jauh di bawah apa yang dimiliki oleh kelompok elit 1% tersebut yang sering mereka cap sebagai antek-antek dajjal, pengikut antikris, atau kaum satanik? Ibaratnya sedang mengajak berperang, yang diajak perang memiliki peralatan dan persenjataan lengkap, belum lagi kemampuan perang dan politik yang tinggi. Sedangkan sendirinya hanya memiliki bekal berupa mulut dan berteriak lawan dan pengetahuan seadanya. Apakah bukankah ini sesuatu yang sangat mudah bagi musuh untuk melibas mereka hanya dalam sekali sentil aja? Ketika saya menawarkan untuk melawan dengan memancarkan energi cinta kasih dan welas asih, banyak sekali dari kaum yang berteriak lawan ini mentertawakan dan menghujat. Mereka bilang mereka muak dengan anjuran yang bertele-tele. Mereka bilang mereka tidak betah melihat negara ini terbelenggu dalam sistem global. Mereka bilang satu-satunya solusi hanyalah melawan. Tak peduli bila 99% yang ada di bumi ini adalah milik sang 1% semua, dan bisa saja digunakan sebagai senjata untuk mengubur mereka dalam sekali tekan aja. Beberapa juga mempertanyakan, dari mana teorinya dengan memancarkan cinta dan belas asih itu bisa melawan mereka? Mana bisa? Bagaimana jika saya paparkan datanya secara ilmiah bahwa ini sangat bisa? Bahwa energi cinta dan kasih memiliki kekuatan yang besar, yang mampu mengalahkan propaganda ketakutan, permusuhan, dan pertarungan atas motif apapun. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie.
Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go. Selama ratusan tahun, manusia telah turun kesadarannya ke dalam level yang serendah-rendahnya. Alih-alih berpikir untuk hidup sehat, kita malah berpikir bagaimana caranya sembuh dari suatu penyakit. Alih-alih berpikir bagaimana caranya memproduksi sumber daya yang cukup untuk semua, kita malah berpikir untuk berperang menguasai sumber daya di negara tertentu. Alih-alih berpikir bagaimana menciptakan kedamaian, kita malah berpikir untuk membeli senjata sebanyak-banyaknya. Alih-alih menjalani hidup yang berguna bagi semesta, kita justru berpikir bagaimana caranya terbebas dari jeratan neraka. Selama ratusan tahun, tanpa kita sadari, kita telah hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kita selalu mencari kebahagiaan dan kedamaian di tempat lain, di orang lain. Padahal rasa aman, keberanian, kedamaian, dan kebahagiaan itu adalah emosi yang datangnya dari dalam perasaan kita masing-masing. Daripada capek-capek mencarinya di luar, mengapa kita tidak berpikir untuk menciptakan sendiri emosi-emosi positif tersebut? Mengapa kita malah betah hidup dalam kesadaran yang rendah, yang identik dengan emosi-emosi negatif ini? Padahal apapun perasaan dan pikiran yang kita produksi, semuanya akan ditangkap oleh medan energi yang menyelimuti semesta ini, untuk kemudian diteruskan ke tempat lain sekaligus dipantulkan kembali kepada kita. Dalam beberapa kepercayaan dan kebudayaan kuno, sudah lama diketahui bahwa semesta ini diliputi oleh sebuah selimut energi yang berfungsi sebagai jaring-jaring yang mengkoneksikan manusia dengan alam, mengkoneksikan manusia dengan manusia lain, mengkoneksikan manusia dengan hewan dan tumbuhan, mengkoneksikan manusia dengan kekuatan dan kesadaran yang lebih tinggi, sekaligus memantulkan kembali energi dan emosi manusia ke tempat asalnya. Dunia adalah pantulan dari pikiran dan emosi kita masing-masing, dan apa yang kita pikirkan serta rasakan saat ini dan di sini mampu memberi pengaruh pada orang lain, baik dalam waktu yang bersamaan maupun dalam waktu yang lebih lama lagi. Pernahkah kalian merasakan kesedihan juga ketika berada di dekat orang yang sedang menderita? Pernahkah kalian merasakan lelah ketika mendengarkan teman kalian curhat hal-hal yang menyakitkan? Sebaliknya, pernahkah kalian merasakan bahagia saat mendengar orang yang ceria berbicara? Pernahkah kalian merasakan merinding ketika mendengar seorang penyanyi beraksi di atas panggung konser? Bagaimana bisa perasaan dari orang lain, energi dari orang lain sampai kepada kita, padahal kita tidak menyentuh mereka? Tentu ada mediumnya kan? Medium inilah yang mengisi ruang-ruang di antara kita. Sebuah medan energi tempat cahaya, suara, dan bentuk rambatan energi lain mengalir. Inilah jaring-jaring ilahi atau divine matrix yang memantulkan apapun energi dan emosi yang sedang kita keluarkan. Dalam kitab Weda India kuno yang oleh banyak peneliti dianggap berasal dari era 5000 tahun sebelum Masehi hingga perkamen Laut Mati atau Dead Sea Scroll yang berusia 2000 tahun, yang tentu saja ini mewakili peradaban dan keyakinan yang sangat kuno, mereka mengindikasikan bahwa sesungguhnya dunia merupakan cermin dari hal-hal yang terjadi di tataran yang lebih tinggi atau dari realita yang lebih dalam. Teori kuantum dan teks-teks kuno mengimplikasikan bahwa di tataran yang tidak kasat mata, kita menciptakan cetak biru atau blueprint terkait hubungan, karir, kesuksesan, dan kegagalan kita di dunia yang kasat mata ini. Matriks ilahi bekerja layaknya layar kosmik raksasa yang memampukan kita melihat energi non-fisik dari emosi dan kepercayaan kita, seperti kemarahan, kebencian, dan kegusaran. Bersamaan dengan kita juga mampu melihat cinta, welas asih, dan pengertian. Emosi-emosi ini kemudian diproyeksikan kembali oleh Divine Matrix ke dalam kehidupan fisik atau kasat mata kita. Karena itu, menurut Greg Braden, seperti yang dia tulis dalam bukunya yang berjudul Divine Matrix, disebutkan bahwa diri kita ini sebenarnya adalah seorang pencipta. Sebagai makhluk Tuhan yang dalam beberapa agama disebut sebagai makhluk paling sempurna, manusia telah dibekali kemampuan untuk mencipta secara luar biasa.
Manusia mampu mengekspresikan keinginan terdalam mereka untuk kesehatan, keberlimpahan, kebahagiaan, dan kedamaian di seluruh aspek, mulai dari tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari sampai hubungan kita dengan orang lain. Kita mampu melakukannya secara sadar, dengan menentukan sendiri kapan waktunya dan bagaimana caranya. Karena itu di dunia ini juga ada yang namanya law of attraction, alias hukum tarik-menarik. Apa yang dipikirkan manusia, emosi apa yang dirasakan manusia, maka ia akan menarik lebih banyak kejadian dan perasaan serupa ke dalam dirinya. Sebab Divine Matrix menangkap apapun bentuk pikiran dan perasaan kita, kemudian memantulkannya kembali ke kita. Dengan memahami cara kerja semesta seperti ini, tentu saja kita bisa memanfaatkan potensi ini untuk bisa merubah dunia menjadi kehidupan yang lebih baik, terlepas dari segala bentuk ketakutan dan kebodohan, serta keluar dari zaman kegelapan yang sudah sejak ratusan tahun menyelimuti bumi ini. Bagaimana cara mengkolaborasikan kesadaran manusia dengan Divine Matrix ini? Bagaimana cara kita memanfaatkan jaring-jaring ilahi ini untuk bisa mewujudkan dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk kita dan anak cucu kita? Bagaimana caranya kita bisa membuat dunia keluar dari zaman kegelapan? Dikutip dari buku Divine Matrix, disebutkan bahwa bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan matriks ilahi adalah bahasa yang tidak memiliki kata dan tidak melibatkan gerakan tubuh. Bahasa ini sangat sederhana dan biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni bahasa emosi. Emosi mampu memberikan kekuatan di dalam tubuh kita dan sekaligus juga bisa membentang hingga ke dunia kuantum di luar tubuh kita. Untuk lebih memahaminya, Divine Matrix atau matriks ilahi ini bisa diibaratkan seperti selimut kosmik yang mencakup segala yang ada di alam semesta ini. Dia mengisi ruang dan kekosongan di sekitar kita. Tubuh, kehidupan, dan semua yang kita ketahui eksis di dunia ini bertempat di dalam serat-serat selimut tersebut. Setiap peristiwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mulai dari proses kelahiran kita, proses tumbuh kita hingga dewasa, karir kita, kematian, kesakitan, dan sebagainya, bisa diartikan sebagai kerutan-kerutan pada selimut kosmik tersebut. Bila kita ingin mewujudkan dunia yang lebih baik, contohnya ingin mewujudkan dunia yang lebih berwelas asih dan lebih toleran, maka kita harus menciptakan kerutan-kerutan baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Manusia diberi kekuatan untuk mengimajinasikan, memimpikan, dan merasakan berbagai kemungkinan kehidupan dari dalam matriks itu sendiri, sehingga sang matriks bisa memantulkan kembali kepada kita apa yang telah kita ciptakan. Maka solusinya, kita cukup menciptakan dan memancarkan perasaan yang penuh cinta dan ulas asih. Secara otomatis, maka Divine Matrix akan menangkapnya dan memantulkannya kepada kita. Ini mungkin tidak begitu berarti jika dilakukan hanya oleh 1 atau 2 orang saja. Tapi bayangkan jika ini dilakukan oleh mayoritas orang di bumi. Maka, Divine Matrix akan penuh dengan perasaan cinta, welas asih, dan toleransi yang akan kembali dipantulkan kepada bumi dan saling mempengaruhi orang lain. Cinta, welas asih, dan toleransi jadi terdistribusi kemana-mana. Kejahatan, kriminalitas, ketakutan, dan sederet negativitas lainnya menjadi berkerut dan kalah jumlah dengan paparan emosi-emosi positif itu tadi. Sedangkan sudah lama kita ketahui bahwa energi cinta, welas asih, dan toleransi ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Di tahapan ini, manusia memiliki power untuk menciptakan hal-hal yang lebih menakjubkan lagi. Entah menciptakan teknologi yang lebih bermanfaat untuk bumi dan peradaban, menciptakan sistem ekonomi yang saling mensejahterakan tanpa perlu riba, menciptakan kehidupan sosial yang toleran tanpa perang dan konflik, dan mengatur sumber daya alam di bumi agar cukup untuk semuanya. Di tataran kesadaran yang rendah dan dipenuhi oleh emosi-emosi negatif, manusia akan kehilangan daya ciptanya. Pikirannya sudah kalut pada tuntutan untuk bertahan hidup di sebuah kehidupan yang sudah susah. Beda jika kesadaran manusia naik dan dipenuhi emosi-emosi positif. Manusia akan semakin bertambah daya ciptanya, bertambah kecerdasan dan kebijaksanaannya, dan semakin memiliki ide untuk mensejahterakan tidak hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk lain di alam semesta. Seharusnya beginilah hakikat hidup manusia itu, yang kerap disebut sebagai khalifah di muka bumi.
Harusnya keberadaan manusia bisa menjadi pengelola yang baik bagi planet bumi, sehingga bumi ini makin cantik dan cukup untuk semuanya. Namun yang terjadi sekarang adalah, manusia masih banyak yang merasa bahwa sumber daya di bumi itu tidak cukup untuk semuanya. Bumi dipenuhi dengan beragam konflik dan perang, sehingga melahirkan ketakutan dan kecemasan yang menyelimuti seluruh bumi. Ketakutan dan kecemasan ini ditangkap oleh Divine Matrix, lalu disebarkan dan dipantulkan kemana-mana, sesuai dengan sistem yang memang sudah dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Seandainya manusia sadar bahwa asal mula perang terjadi adalah karena perebutan sumber daya di suatu negara tertentu, tentu manusia akan mencari solusi agar perang segera berakhir. Cara yang bisa dilakukan juga sederhana, yakni dimulai dari diri sendiri. Satu orang menciptakan cinta dan welas asih, Divine Matrix akan menangkap, mendistribusikannya, dan memantulkannya kembali ke bumi. Muncullah orang-orang lain yang terkena pengaruh cinta dan welas asih tersebut. Lalu orang-orang ini melakukan hal yang serupa, maka jumlah orang yang terpapar cinta dan welas asih akan semakin banyak. Bayangkan saja jika satu dunia telah terpapar cinta dan welas asih, apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau saya sih sudah pasti menduga bahwa perang akan berakhir, dunia menjadi cukup untuk semuanya, kehidupan akan menjadi lebih toleran, manusia semakin berevolusi menjadi makhluk yang semakin cerdas dan bijaksana, dan pada akhirnya kita semua akan hidup dalam harmoni. Kita akan hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi. Bumi akan terasa makin nyaman untuk ditinggali. Sejak dulu, orang-orang kuno yang berasal dari ribuan tahun silam telah memahami rahasia ini. Kita ini saling terkoneksi. Manusia adalah bagian dari semesta, bukan makhluk yang terpisah dari semesta. Baik kita sebagai manusia dengan alam, hewan, tumbuhan, energi-energi halus dan kasar di bumi, air, angin, api, tanah, semua adalah satu kesatuan. Kita nampak sebagai manusia yang terpisah dari makhluk yang lainnya, namun pada hakikatnya kita adalah satu. Satu bagian dari alam semesta rusak, maka akan mempengaruhi bagian lainnya juga. Inilah salah satu rahasia semesta yang sudah lama disadari oleh tradisi-tradisi kuno, yang sekarang mulai terbukti keberadaannya dan manfaatnya secara ilmiah. Dalam Avatasaka Sutra dari Buddhisme Mahayana, dikisahkan bahwa alam Dewa Indra yang agung dideskripsikan sebagai tempat asal sebuah jala yang menghubungkan seluruh alam semesta. Jala ini adalah Divine Matrix. Dalam kisah penciptaan di suku Hopi, disebutkan bahwa siklus kehidupan saat ini dimulai jauh di masa silam, ketika nenek laba-laba muncul di tengah kekosongan dunia. Hal pertama yang ia lakukan adalah memintal jaring-jaring agung yang menghubungkan segala sesuatu, dan melalui jaring-jaring itu ia menciptakan tempat untuk anak-anaknya menjalani hidupnya. Jaring-jaring agung ini adalah Divine Matrix. Sejak masa Yunani kuno, orang-orang percaya bahwa ada sebuah medan energi universal yang menghubungkan segalanya. Mereka menyebutnya sebagai ether. Dalam mitologi Yunani, ether adalah esensi dari ruang itu sendiri yang dideskripsikan sebagai udara yang dihirup oleh para dewa. Pada periode 1600-an, Sir Isaac Newton menggunakan kata ether untuk mendeskripsikan substansi tidak terlihat yang merembesi dan menyelimuti seluruh alam semesta yang menurut dia menyebabkan gravitasi dan juga sensasi di dalam tubuh. Ia menganggapnya sebagai jiwa yang hidup. Ether ini adalah Divine Matrix. Pada abad ke-19, ilmuwan pencetus teori elektromagnetik James Clerk Maxwell secara formal menguraikan deskripsi ilmiah dari ether yang menghubungkan segala sesuatu. Ia mendeskripsikan sebagai substansi materi yang sangat halus yang seharusnya eksis di bagian-bagian ruang yang tampak kosong. Melalui ether inilah cahaya dan suara merambat sehingga kita bisa melihat suatu benda dan mendengarkan sesuatu. Bahkan Albert Einstein saja juga mengakui keberadaan ether atau Divine Matrix ini. Tidak mungkin ada ruang tanpa adanya ether, begitu katanya. Dengan diungkapkannya salah satu rahasia semesta ini ke publik, maka muncul pula sebuah misteri baru. Di abad 20 dan 21 ini, banyak mitologi kuno dan kepercayaan-kepercayaan dari peradaban dan agama yang sangat kuno mulai terbukti secara ilmiah. Ilmuwan zaman sekarang melakukan pembuktian dengan menggunakan sederet praktikum yang dibantu dengan peralatan dan teknologi yang sudah canggih. Tapi ribuan tahun sebelum abad ini, masyarakat kuno sudah banyak yang mengetahui rahasia semesta. Padahal kalau kita logika, tentu di zaman dulu peradaban masih minim dan belum ditemukan peralatan canggih seperti sekarang. Pertanyaannya adalah, dari manakah orang-orang kuno mengetahui rahasia-rahasia semesta tersebut? Apakah melalui aspek spiritual yang kini justru tidak tersentuh manusia?
Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye.